warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Yuning Tias dari kelas R4C NPM 2021-14500-270 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Video kali ini saya akan membahas materi mengenai inflasi dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Mari kita simak penjelasan saya berikut ini. Yang pertama ada pengertian inflasi. Menurut Bank Indonesia, inflasi sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, inflasi menampakkan diri berupa suatu kenaikan dalam harga tetapi bukanlah kenaikan akibat perubahan dalam hubungan penawaran dan permintaan. Bila mana kita memperhatikan suatu produk tertentu atau melainkan suatu kenaikan umum yang kontinu berlangsung di mana tidak ada harapan untuk menghentikannya dan kadang-kadang berupa kenaikan yang demikian cepatnya hingga dapat menyebabkan hilangnya nilai uang. Dan bila mana inflasi berlangsung terus-menerus, maka perdagangan normal tak dapat dilangsungkan karena tidak ada orang yang ingin melepaskan nilai-nilai stabil sekalipun untuk waktu yang sangat singkat dan untuk memperoleh mata uang yang mengalami depresiasi dengan cepat. Inilah sebuah fenomena saat inflasi dikenal dengan istilah like from curry atau disebut beralihnya orang-orang dari uang ke barang. Yang kedua ada indikator inflasi. Indikator yang paling sering digunakan untuk menghitung tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen atau IHK. IHK sebuah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Penentuan barang dan jasa dalam IHK dilakukan berdasarkan survei biaya hidup atau SBH yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Dalam hal ini, Badan Pusat Statistik akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang atau jasa. Inflasi yang diukur dengan IHK dikelompokkan ke dalam 7 kelompok, yaitu 1. Kelompok bahan makan. Yang kedua, kelompok bahan jadi seperti minuman, rokok, dan tembakau. Yang ketiga, ada kelompok perumahan air, gas, dan bahan bakar. Yang keempat, ada kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga. Yang kelima ada kelompok kesehatan. Yang keenam ada kelompok sandang. Yang terakhir yang ketujuh kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Indikator lain yang dapat dijadikan indikator yaitu 1. Indikator harga perdagangan besar atau IHPB. Harga pedagang besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual atau pedagang besar pertama dan pembeli atau pedagang besar berikutnya. Yang kedua ada indeks harga produsen atau yang disebut IHP. Indikator ini mengukur perubahan rata-rata harga yang diterima produsen domestik untuk barang yang mereka hasilkan. Yang ketiga ada deflator produk domestik bruto atau yang disebut PDB. Indikator ini menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa. Yang keempat ada indeks harga aset. Indeks ini mengukur pergerakan harga aset antara lain properti dan saham yang dapat dijadikan indikator adanya tekanan terhadap harga secara keseluruhan. Yang ketiga ada jenis-jenis inflasi. Yang pertama ada inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini terjadi ketika perekonomian sedang bagus. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang lebih tinggi yang mendorong orang mengkonsumsi barang dan jasa lebih banyak. Hal ini menimbulkan pengeluaran yang berlebihan atau melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa sehingga menimbulkan inflasi. Yang kedua ada inflasi desakan biaya.
Inflasi desakan biaya juga sering terjadi saat perekonomian sedang berkembang pesat dengan tingkat pengangguran yang sangat rendah. Apabila perusahaan masih menghadapi kenaikan permintaan, mereka akan berusaha memenuhinya dengan memberikan upah yang lebih tinggi bagi pekerja untuk mencegah perpindahan tenaga kerja. Juga berusaha menambah jumlah pekerja dengan menawarkan tingkat upah yang lebih tinggi. Yang ketiga, ada inflasi diimpor. Inflasi ini dapat juga bersumber dari kenaikan harga barang yang diimpor, di mana barang yang diimpor ini mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan atau kegiatan produksi. Dan berdasarkan tingkat kelajuan kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Inflasi merayap. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga yang lambat jalannya, tidak lebih dari 2% sampai 3% setahun. Yang kedua, ada inflasi moderat. Inflasi moderat, inflasi dengan rentang 5% sampai 10% setahun. Inflasi moderat disebut juga inflasi sederhana. Yang ketiga, ada hiperinflasi, proses kenaikan harga yang sangat cepat yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Kenaikan harga ini bisa mencapai di atas 500%. Indonesia pernah mengalami hiperinflasi kisaran tahun 1965 sampai 1966. Berikutnya ada jenis inflasi berdasarkan ada tidaknya upaya pemerintah, yaitu 1. Inflasi tertekan. Inflasi yang dicoba dihindari dengan menjalankan langkah-langkah seperti pengendalian harga atau kebijakan maksimum, aturan larangan menimbun dan memberikan subsidi kepada produsen. Yang kedua, ada inflasi terbuka. Inflasi yang dibiarkan saja, tidak dilakukan upaya sepeser pun oleh pemerintah untuk membatasi inflasi. Selanjutnya ada dampak inflasi terhadap perekonomian. Yang pertama, ada inflasi yang tinggi akan menghambat perkembangan ekonomi. Yang kedua, ada inflasi juga mempengaruhi perdagangan internasional. Yang ketiga, ada inflasi yang menyebabkan kedudukan neraca pembayaran memburuk. Yang keempat, ada inflasi akan menurunkan pendapatan real golongan masyarakat yang berpendapatan tetap. Yang kelima, ada inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Yang keenam, ada inflasi memperburuk distribusi pendapatan masyarakat yang berpendapatan tetap dengan kelompok masyarakat yang memiliki harta tetap serta masyarakat golongan pedagang. Selanjutnya ada kebijakan mengatasi inflasi. Kebijakan diskresioner akan dilakukan yang tingkatnya lebih 5%. Misal menjadi 10%. Dalam hal ini pemerintah akan berupaya untuk mengendalikan tingkat tersebut ke tingkat asal, yaitu 5%. Berbagai tindakan yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki inflasi disebut juga tindakan-tindakan anti-inflasioner. Upaya utama atau inti untuk menghadapi inflasi adalah menarik kekuatan membeli surplus yang ada di tangan penduduk dan mendeflasikan perekonomian yang bersangkutan dengan jalan menginvestasikan dana-dana ekstra tersebut ke dalam proyek-proyek yang cepat dan produktif. Selanjutnya ada beberapa tindakan anti-inflasioner. Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi tekanan inflasi karena melalui kebijakan fiskal pemerintah dapat menciptakan keadaan yang lebih menguntungkan. Alat-alat fiskal ini meliputi 1. Kebijakan perpajakan. Yang kedua, rencana pinjaman pemerintah. Yang ketiga, ada anggaran belanja surplus. Yang kedua yaitu berkaitan dengan perdagangan. Perdagangan yang dilakukan negara mencegah kekuatan untuk membeli surplus jatuh ke tangan beberapa orang individu dan kekuatan membeli tersebut dapat ditarik segera dari sumbernya. Yang ketiga berkaitan dengan alat-alat lainnya. Hal ini seperti adanya tindakan-tindakan yang merangsang tabungan sukarela serta
serta tabungan yang dipaksakan atau yang diharuskan, misalnya melalui pengendalian konsumsi secara keras, penetapan pajak yang tinggi, serta pemerataan distribusi. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi inflasi. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih untuk yang mau mendengarkan dan menonton sampai habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.